Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di berempat di online Bible Reading. Ada Benny, ada Alvin, dan juga ada Mas Aryo. Halo semua, Halo, Halo, selamat malam. malam. apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, Kita lihat kasus lagi meningkat tajam nih di Indonesia, di Jakarta terutama. Semoga juga teman-teman di sini saat menonton dalam keadaan baik. ya, Terus jaga kesehatan, jangan kendor, pakai masker selalu, dan juga tetap mempertahankan apa ya, positivity ya, pemikiran yang positif. ya, Jangan terbawa dengan apa namanya, kekhawatiran atau dengan tawar hati. ya, Jadi kita tetap berharap sama Tuhan ya, bahwa apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. ya, Amin. ya, Oke. ya. Tuhan tetap pegang kontrol lah ya. Kita juga Yes. dikasih hikmat ya, kita juga dikasih wisdom ya. Kita jadi tahu juga ya kalau ada bahaya kita jangan masuk ke kerumunan. Tapi di satu sisi Ya. juga kita tuh punya iman gitu loh. Jadi jangan yang Yes. kita harus punya sesuatu Tangin. nih yang balance ya, yang sehat gitu loh, yang Ya. seimbang gitu. Jangan malah Dan jadi, jangan waduh pantang juga. takutnya takut banget atau di ujung yang satu lagi Hmm. nggak takut banget gitu, bodo amat. Nah ini dia nih, ya kan? Gitu. Yes. Oke, Oke. kita lanjut ya. Yap. Masuk ya, San. Langsung aja. Siap. Ya, Tanpa panjang Langsung aja. lebar, kita langsung lanjutin aja Hmm. di 2 Korintus 4. 204. Ini nggak banyak ya. Tapi Hmm. ada 18 juga, jadi kita bagi 3 lagi aja nih, kayak yang sebelumnya. Ya, mungkin gue baca deh ya, ya, yang bagian yang pertama ya. Ya. ya, Nanti kalian yang Oke. langsung ini aja, lihat mau yang di highlight yang di mana. Oke, kita iya. mulai. Iya. 2 Korintus 4. Judul perikopnya harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oke, langsung aja. Amen. Siapa yang mau ini? Gue deh. Mm-mm. Ini dari dalam gelap terbitnya terang, ini sounds familiar ya. Ya. Jangan-jangan itu mengambil dari Alkitab juga nih. Iya. Ini mau komen pendapat untuk judul yang perikop ini, harta rohani yang dalam bejana tanah. Ini juga dari judulnya udah sangat kaya ya. Mm-mm. Harta rohani dalam bejana tanah. Bejana itu kan sesuatu yang dibentuk dari tanah liat yang apa namanya, dalam proses pembentukannya sendiri pun juga melalui apa ya, bejana itu kan kayak ditekan-tekan Ya. dibentuk gitu ya. Jadi Proses ya. kalau gue ngelihat di perikop ini luar biasa sekali sih, cara Paulus menjelaskan pendahuluannya, kalimat-kalimat tengahnya. Mungkin Mm. gue ada beberapa artikel juga yang mengatakan di sini kalau Paulus ini kan sedang di Korintus ini menghadapi rasul-rasul palsu ya, yang istilahnya mengambil, yang orang-orang yang kalau kita baca di perikop sebelumnya mengambil keuntungan dari firman-firman Tuhan. Jadi mungkin kalau gue bisa sambungkan di sekarang ini, itu seperti kayak penginjilan yang kurang tepat gitu, kayak prosperity gospel dan Ya. Ya. mengikut Tuhan pasti diberkati segala macam gitu. Ya. Jadi Paulus benar-benar di sini kayak
ingin menyelamatkan jemaat Korintus supaya kembali ke ajaran yang benar gitu, bukan mengikuti rasul-rasul palsu yang ingin mengambil keuntungan dari mereka gitu. Iya. Dan apa ya, dilihat di sini kayaknya dari beberapa pasal Paulus mengingatkan terus itu. Jadi kayak benar-benar ya ini sesuatu hal yang menjerat jemaat Korintus ya, bukan jemaat Korintus doang, menjerat orang-orang gitu ya, di Iya. mana pengajaran salah yang enak didengar kuping aja nih, yang Iya. diajarkan, dan itu Iya. ya which is itu nggak benar gitu. Paling dari gue itu aja. Iya, itu lo ngambil dari ayat kedua ya, gitu. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, Ya kan, artinya kan ini gerakannya nih tersembunyi kami. nih, tersembunyi ya, nggak kelihatan gitu caranya gitu. Terus dia bilang kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah gitu. Nah, itu yang Berarti tadi tuh salah satunya yang tadi sempat disebut sama Irsan tuh tentang prosperity gospel. Buat teman-teman yang dengar yang nggak ngerti tentang prosperity gospel, itu tentang apa bahasa Indonesia? Kemakmuran ya, ya makmuran. kemakmuran ya, gitu. Nah, kemakmuran tuh maksudnya apa? Kalau ikut Tuhan pasti sukses, ya mobil satu jadi dua, rumah kecil jadi gede. Nah, itu dia. Itu nggak seperti itu gitu loh. Itu kan kayaknya, aduh, kayaknya masa kita cuma mengharapkan itu dari Tuhan. Padahal karya Tuhan tuh jauh lebih besar dari itu, gitu ya. Itu salah satunya. Oke, yang lain mungkin Alvin atau Mas Aryo? Gue ya justru Ya. musik tadi juga yang seperti dikatakan Irsan ya, dari judulnya aja udah kaya nih, harta rohani dalam berjarat tanah. Nah justru di sini juga nih ada satu pertanyaan juga yang mungkin teman-teman bisa bantu jawab ya. Harta rohani dalam berjarat tanah. Dari judul ini, apakah Paulus ada mencoba untuk menyampaikan pesan atau lagi describe sesuatu gitu, harta rohani dalam bejana tanah, maksudnya harta rohani itu apa aja di dalam bejana tanah itu digambarkan siapa atau Ya. kepada siapa gitu. Ya, oke. Nanti kita jawab sembari kita baca sampai akhir, nanti kita balik lagi ke situ. Tapi untuk Ya. sementara kalau ada yang mau langsung ini juga nggak apa-apa. Mas Aryo mungkin mau ditambahkan atau mau reply ke yang tadi pernyataan Alvin juga nggak apa-apa. Oke, jadi kalau saya menyorotinya adalah judulnya cukup catchy, yaitu harta rohani dalam bejana tanah ya. Kalau saya memandangnya dari sudut pandang bahwa bejana tanah adalah satu kemasan yang tampil secara sederhana ya, walaupun juga tidak bisa dibilang bahwa dibuat secara gampang, karena kita tahu kayak yang Irsan bilang tadi, untuk membuat satu bejana dari tanah atau tanah liat membutuhkan proses yang nggak sekali jadi. Seringkali orang dalam membuatnya gagal berulang kali, meletot istilahnya gitu, sebelum dia berhasil membuat satu bejana yang sebagaimana mestinya ya. Setelah terbentuk pun dia harus dibakar dan nggak juga sekali jadi, kadang-kadang retak, pecah, dan setelah beberapa kali trial baru bisa jadi bejana itu. Padahal ia akan mewadahi satu harta rohani ya, harga yang nilainya pun nggak main-main. Wow. Jadi saya memandangnya dari perspektif yang sederhana juga ya, perspektif sehari-hari ya. Pasti ada sesuatu yang hendak disampaikan secara bernilai juga oleh Rasul Paulus di sini. Ya, itu saja. Iya, keren banget itu. Nanti kita bisa bahas lagi sedikit ke sana. Sebelum itu kita lanjutin dulu. Mungkin siapa yang mau baca ayat ke-7? Saya baca deh ya. Oke, silakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Iya. Mungkin lanjutin lagi, Vin, sampai habis, sampai Oke. di ayat Oke. 15. Oke. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu pada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, amin. Jadi ini kita tadi baca ada beberapa kata yang kita muncul ya di pembahasan kita, bejana tanah, harta rohani, terus tadi kita baca lagi sampai kelanjutannya semua. Nah, tadi Mas Arya tuh udah jelasin dengan sangat bagus sih, bahkan tentang si tanah liat bejana itu sendiri yang mesti dibentuk. Nah, kalau tadi menyambung pertanyaannya Alvin, bejana ini apa sih? Siapa sih gitu? Ya bejana itu ya kita. Kita kan dibentuk sama Tuhan tuh, ya. Nah, tadi yang meletot-meletot apa segala macam perlu proses, bahkan kalau dibakar berarti kena pressure, pecah gitu. Nah, pada saat kita diproses itu, pada saat kita mengalami istilahnya kesengsaraan itu ya, itu sebenarnya Tuhan lagi bentuk kita gitu loh, lagi bentuk kita untuk menjadi sesuatu yang cantik, yang bagus nantinya gitu, yang kokoh. Dan setiap orang tuh unik bentuknya, nggak mungkin sama, ya kan? Karena itu handmade gitu loh. Nah, kita udah tahu zaman sekarang nih yang namanya handmade tuh harganya lebih mahal daripada yang buatan pabrik, ya. Semua yang handmade, yang satu-satu dibikin itu pasti harganya jauh lebih tinggi daripada yang dicetak langsung 1.000, 2.000 gitu. Nah, itulah kita, bejana itu. Nah, lalu harta rohani. Harta rohani itu ada di dalam bejana itu. Ya kan? Nah, ini menarik nih. Jadi kita siapin dulu bejananya, which is us. Kita harus berproses. Pada saat kita jadi, yang di dalam kita ini harta rohani itu. Hartanya ada di dalamnya. Nah, hartanya apa? Itu tadi dijawab sama Paulus sebenarnya di ayat ke-6. Di sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang di dalam hati kita ya, di dalam bejana nih, bejana kita nih, supaya kita beroleh terang. Nah, harta rohani itu ya terang itu sendiri sebenarnya. Ya nggak? Beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu apa? Yang nampak pada wajah Kristus. Gitu. Kita cuma bisa ngerti itu kalau kita kenal Yesus. Ya. Di ayat keempat, dia bilang gini, di ayat ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada pikirannya yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, yang tadi ya, terang ya. Mereka nggak bisa lihat terang itu tentang siapa? Kemuliaan Kristus. Yang adalah apa? Gambaran Allah. Ini sebenarnya menarik banget kalau kita mau bahas nih, banyak banget nih. Karena di sini ada image of God, imago Dei. Ya kan, image of God itu kita diciptakan ya pada saat awal mulanya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa serupa dan segambar. Berarti image-nya Tuhan. Ya kan, terus masuk dalam dosa gitu. Karena ular dan segala macamnya itu pelanggaran, masuk dalam dosa. Artinya kita ini manusia udah bukan image yang utuh. Kita ini image yang distorted, image yang agak rusak gitu loh. Justru Tuhan Yesus datang lagi buat restore image yang tadinya Tuhan rencanakan tuh seperti apa. Nah, makanya itu jadi kayak blueprint-nya kita. Blueprint-nya kita ya, kan Adam membawa maut kita udah baca, tapi Yesus membawa hidup kan. Nah, itu blueprint-nya berarti kalau kita mau jadi image lagi seperti Tuhan, ya itulah patokannya kita gitu loh. Tuhan Yesus. Ini menarik, gue yakin teman-teman tadi udah baca dan mencari tahu sedikit gitu. Gue juga ketemu nih, gue pengen sharing ke teman-teman tentang vessel yang tadi, bejana itu tadi. Nah, gue menemukan ada yang bagus itu adalah, jadi ceritanya tuh tadi
buat orang-orang tertentu tuh pengajarannya Paulus tuh seakan-akan dia tuh siapa ya? Tertutup. Wah, ini susah di ngertiin nih. Kayak ada misterinya nih, ya kan? Sedangkan kita kalau baca surat-suratnya Paulus kita ngerti ya bahasa dia memang nggak terlalu mudah untuk dimengerti gitu. Ya. Tapi kalau kita baca, kita bahas, kita ngertiin bantuanan Roh Kudus, kita bisa ngerti. Apalagi kalau kita nanti yang dulu di Tesalonika tentang rapture lah, tentang apa itu kan sangat-sangat susah dimengerti gitu. Iya. Tapi bukan berarti tertutup gitu. Makanya dia bilang kalau yang tertutup itu untuk mereka. Mereka nggak ngerti. Tertutup Hmm. yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Gitu. Nah, menariknya juga dia bilang gini, yang tadi, tidak memalsukan firman Allah Paulus. Artinya ada ya di zaman itu pun yang ngajarnya nih memalsukan firman Allah. Di zaman itu loh, ya. Iya. Nah, itu tadi vessel. Terus kita balik lagi ke yang tadi kita bahas. Vessel itu kan tentang kitanya nih. Yang tadi dipakai Mas Aryo katanya packaging. Ya, yang sederhana itu. Nah, itu kita harus bentuk dulu kan. Which is kita sendiri nih. Lalu baru firmannya, terangnya, apanya semua dari dalam nih jadi harta rohani kita. Nah, pada saat kita dapat itu, kan kita nggak simpan sendiri karena bejana itu diisi kan sama Tuhan. Air yang hidup penuh kan. Akhirnya harus luber. Pada saat itu orang-orang sekitar kita akan bisa menikmati. Jadi bukan tentang kita lagi habis itu. Ya, tapi memang mulainya ya harus inside out, kitanya harus dibenarkan dulu. Terus mulai keluar luber buat orang-orang lain. Nah, ini ada menarik nih. Yang gue temuin adalah bahwa vessel itu dia tuh tetap jaga kemurnian rasa dari isinya. Oh, oke. Jadi rasa isi itu jangan sampai dipengaruhi sama si vesselnya itu. Let's say kalau tadi dari tanah liat ya kalau diisi air ya airnya harusnya murni, bukan air yang bercampur tanah liat. Kita nggak akan minum air yang udah jadi kotor bercampur dengan tanah. Nah, ini gua dapatnya adalah pada saat kita menyampaikan firman Tuhan yang tadi Paulus bilang, jangan sampai kita memalsukan firman Tuhan karena udah kecampur dengan yang tadi itu, opini pribadi lah, kepentingan-kepentingan. Nah, itu dia tuh, ya. Jadi gue menemukan itu sangat-sangat menarik karena value-nya itu ada di kontennya, bukan di vessel-nya. Ya kan? Kita ini hanya vessel, betul? Jadi konten yang murninya ada di dalam vessel yang tadi, bejana itu. Itu sih. Yes. Jadi jangan sampai konten itu malah dipengaruhi rasanya, malah kebanyakan rasa si bejananya gitu loh. Ya. Nah, gitu. Ya. Ngerti nggak ya? Ngerti nggak ya? Iya, iya. Masalah untuk nyampein bagian itu. Mungkin ada yang mau nambahin, Mas Aryo? Saya mau menambahkan ya, Ya. sebagai orang Jawa yang mempunyai pengalaman minum air dari bejana tanah ya. Kendi ya, Percaya kendi ya. ya, percaya atau tidak, air putih yang dimasukkan dalam bejana terus kita teguk itu akan menjadi sejuk. Ya itu percaya atau tidak ya, saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau, tapi saya menangkapnya adalah satu harta rohani ini bisa juga dirasakan atau dicicipi secara sejuk bagi tiap orang yang meneguk sang air kehidupan itu. Iya, betul. Saya ngerti itu maksudnya. Jadi kontennya itu masih tetap murni, masih tetap bersih, ya kan? Masih tetap pure. Bahkan malah dia bisa ngademin ya, karena di dalam kendi itu kan. Gitu. Nah, kebalikannya adalah pada saat kendi itu ternyata bocor atau malah tanah yang di dalam belum jadi, itu malah bercampur dengan air. Nah, bercampur dengan air itu nggak mungkin akan bisa diterima orang gitu. Nah, bahkan pada saat itu terjadi, ya bejana itu harus diganti dengan bejana yang bagus, yang benar gitu. Jadi ya it's deep ya kalau kita mau renungin ya ini gitu loh. Makanya pada saat kita menyampaikan ini kita betul-betul harus sampaikan firman Tuhan apa adanya. Ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi, jangan tawar hati tapi juga waktu menghadapi maut. Mungkin minta tolong siapa baca? Irsan, oke. Ya. Oke, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wah, keren banget ya. Itu yang ayat 18 boleh di-highlight gitu. Jadi itu juga bantu kita untuk fokus kita nih, jangan selalu sama yang kelihatan gitu, ya kan? Karena yang Betul. kelihatan nih sementara semua gitu loh. Yang kita lihat di sini nih sementara semua. Ya, di zaman Covid ini mah kita ngerti lah, ya. Anyone can check out anytime gitu. Itu sementara. Apa yang mau dikejar ini make sure itu adalah yang sesuatu yang kekal gitu, ya kan? Apa yang kita relationship kita, ya kan, apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita, legacy itulah yang akan kekal nantinya, nilai-nilai yang kita kasih gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Alvin mungkin mau nambahin, Vin? Belum. Gue coba nanggepin untuk di sini juga di perikop ini kan bukan perikop ini ya, yang di pasal ini tuh Paulus selalu menekankan kepada untuk fokus pada pemberitaan Injilnya, bukan penderitaannya, bukan fokus pada diri kita yang mengalami penderitaan, tetapi akan Allah yang akan kemuliaan Allah yang akan bisa terjadi gitu ya, atau orang lain rasakan. Jadi Paulus mengajarkan juga selalu bukan fokus ke penderitaannya, tapi kepada kemuliaannya. Bukan fokus kepada yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Yang terlihat adalah penderitaan yang dirasakan segala macam, tapi selalu mengajak untuk supaya orang-orang fokus pada kemuliaan yang nanti akan Allah berikan gitu. Jadi ini sangat bagus ya untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesulitan gitu. Ini mungkin juga menyambung juga ya kayak ada supaya dibilang kan tidak tawar hati. Tawar hati itu kan tidak lose hope gitu. Di pasal yang mana ya? Di pasal 8 tadi dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu udah sebuah kayak jaminan atau secure bahwa Tuhan pegang kontrol dan tidak akan sampai kita tergeletak gitu. Juga mungkin gue menyambung kepada kayak yang tawar hati itu ya, menyambung kepada tawar hati, tidak lose hope dan juga kita diingatkan kembali kalau misalnya menyambung kepada 7 jemaat di Wahyu yang kepada jemaat di Efesus agar tidak melupakan kasih mula-mulanya gitu. Kita mengingat kembali dasarnya kita tuh melakukan ini semua tuh apa sih? Dasarnya kayak kita mungkin sudah tawar hati, bekerja kayak udah males, kayak udah capek, kayak kalau tadi gue cerita kayak gue capek nih, kerja jauh gitu kan bolak-balik. Cuman jika gue diingatkan lagi, gue kerja untuk siapa gitu? Gue kerja untuk keluarga, untuk menghidupi keluarga gue, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terus juga kayak itu kasih mula-mula gue, kenapa gue ingin bekerja gitu kan. Terus juga untuk kita menikahi istri kita juga kasih mula-mula kayak kita kan sekarang sering berantem atau bahkan ada yang udah tawar. Kita mungkin kalau kayak sekarang kan gue baru kawin masih sering berantem gitu kan, tapi gue mengingat lagi kasih mula-mulanya gitu supaya tidak gue dulu kenapa mau menikah sama dia ya karena gue pengen istilahnya mengasihi dia, melayani dia seperti ya Tuhan meminta kepada kita gitu. Jadi banyak yang bisa dikaitkan lah di dalam hal ini tentang tawar hati ya. Thank you, San. Very good. Tadi Irsan ada kayak bawa balik kita lagi bahwa ini bukan tentang kesengsaraannya yang kita highlight, bukan yang kita fokusin di situ, tapi justru kemuliaan Tuhan, ya kan, lewat itu, gitu loh. Jadi itu memang penting banget gitu loh. Jadi karena di ujungnya prosperity gospel yang tadi kita bilang, di ujung yang satu lagi adalah pokoknya kita kalau orang Kristen kita harus susah. Gitu loh, ya kan? Nah, jadi kan juga nggak seperti itu, karena kita tuh fokusnya adalah kemuliaan Tuhan, gitu. Apa yang Tuhan lagi mau kerjakan dalam hidup kita, bentuk bejana kita ini, gitu. Di satu sisi kita juga tahu kalau bejananya
ini udah oke, dia akan punya harta rohani Bagus. yang tadi itu. Ya kan? Yes. Harta rohani itu justru nanti akan bisa dinikmati sama orang lain. Gitu. Jadi Iya. ada step-stepnya itu. Ya, tadi ayat 16 Irsan tadi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya dari hari ke hari kan kita makin tua ya. Jadi pasti merosot tuh secara fisik. Namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, dan dia ada bilang day a day gitu, maksudnya ya memang one step at a day gitu loh ya. Gitu. Jadi nggak harus kayak terlalu stres juga sampai ke ujungnya gitu. Ya, jadi ya sehari demi sehari gitu yang kita sering bilang ya, jadi lebih baik lagi setiap harinya. Mas Aryo mau nambahin sebelum kita tutup? Ya, cukup. Cukup ya. Thank you Mas Aryo tadi gambaran tentang si kendi itu sangat membuka pikiran kita juga tentang itu ya, prosesnya apa segala macam itu. Iya. Wow. Kalau Jadi kotak juga nggak bisa bawa air yang itu bocor airnya gitu kan. benar. Iya. Benar. Jadi malah nggak bisa dinikmati. Iya. Dan kalau bocor ya nanti kalau mau dipakai ya harus diganti kendinya, nggak bisa pakai kendi itu lagi. Iya. Jadi kita malah jadi kendi yang tak dipakai. Benar. Berarti peran kendi itu penting juga ya. Iya. Iya. Benar. Ya, jadi Vin tadi itu udah lumayan ngejawab lah ya tadi yang di awal menjawab ya. Ya, tentang thank you harta rohani untuk dalam bejana tanah. Oke, thank you semuanya. Selalu pada saat kita ngumpul begini, kita ngobrolin berempat, kita dapet gitu kayak apa ya, perspektif yang sempurna gitu. Nah, gue yakin juga karena Roh Kudus ikut bekerja pada saat kita kumpul kayak gini ya. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Jadi ya makanya kita dikasih juga pengertian yang lebih pada saat kita lakukan public speaking ini ya, public speaking of scripture. Ya udah, oke. Thank you teman-teman untuk waktunya. Minggu depan kita balik lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Malam. Bye-bye.